Selamat datang. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Mode Soeharto mencatat uang publik lewat yayasan. Soeharto mendirikan berbagai yayasan untuk menghimpun dana publik dan menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan milik anaknya. Angka 9 punya makna tersendiri bagi Presiden Soeharto. Menurutnya, 9 adalah angka paripurna yang bisa dicapai manusia dalam ranah agama, menyimbolkan Asmaul Husna, nama-nama baik Allah dalam keyakinan umat Islam yang berjumlah 99. Betapa istimewanya angka tersebut, Soeharto bertekad mendirikan 999 masjid di Indonesia lewat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila YAMP. Jadi semua Pak Harto lakukan menggunakan filosofi. Ujar Ketua Pengurus YAMP Sulastomo menerangkan makna di balik angka 999. Soeharto mendirikan YAMP pada 17 Februari 1982. 37 tahun setelahnya, tekad membangun 999 masjid tercapai. Tepat pada tanggal cantik yang dipenuhi angka 9 September 2009, Ketua Pengurus YAMP Sulastomo meresmikan Masjid Al-Hasanah di Bekasi, Jawa Barat. Itulah masjid ke-999 yang didirikan YAMP. Dalam salah satu buku soal kekayaan keluarga cendana, Harta Jaran Harto, terbit 1998 oleh Jos Adicondro, menyebutkan ada 13 yayasan termasuk dalam yayasan kelompok pertama, yayasan yang diketahui langsung oleh Soeharto. YAMP adalah salah satunya, halaman 3-5. Selain YAMP, yayasan dalam kelompok pertama ini mencakup Dharma Bakti Sosial, Dharmais, Dana Abadi Karya Bakti, DAKA, Dana Sejahtera Mandiri, DAMandiri, Yayasan Super Semar, Yayasan Yatim Piatu Trikora, Yayasan Duit Kora, Yayasan Seroja, Yayasan Nusantara Indah, Yayasan Dharma Kusuma, Yayasan TVRI, dan Yayasan Ibu Tien Soeharto. Jos juga mencatat mengenai yayasan kelompok kedua, yakni yayasan yang diketuai Siti Hartinah, Ibu Tien. Kelompok ini terdiri dari 7 yayasan: Harapan Kita, Kartika Chandra, Kartika Jaya, Taman Milik Indonesia Indah (TMII), Purna Bakti Pertiwi, Kemajuan dan Pengembangan Asmat, Dharma Bakti Dhamma Pertiwi (DBDP), dan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Meski memiliki bidang perhatian yang berbeda, pada dasarnya yayasan-yayasan tersebut memiliki kegiatan serupa, menghimpun dana masyarakat untuk kemudian disalurkan dalam bentuk barang, bangunan, bantuan tunai, atau beasiswa. Uang yayasan dialihkan untuk perusahaan. Modus mendirikan yayasan sesungguhnya cara lama Soeharto menghimpun dana sejak menjabat Kepala Staf Divisi Diponegoro di Semarang pada era 1950-an. Ia sudah melakukannya untuk membiayai keperluan tentara yang tidak tercakup dalam anggaran resmi negara. Yayasan paling awal yang didirikan Soeharto bernama Teritorial 4. Yayasan ini dibentuk pada Juni 1957 dengan tujuan seperti diungkap Retnowati Abdul Ghani dalam Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President 2007, mengumpulkan dana untuk meningkatkan taraf hidup anggota angkatan bersenjata dan menambah dana pensiun mereka. Halaman 30. Sebulan kemudian, Soeharto mendirikan sebuah yayasan lagi dengan nama Pembangunan Teritorial 4. Tujuan yayasan ini membantu para petani di wilayah Semarang dan sekitarnya. Sejak itu, ia seperti keranjingan membuat yayasan. Setelah diangkat sebagai penguasa tertinggi Republik Indonesia pada 1967, Soeharto mengulangi cara lama yang pernah ia lakukan di Semarang. Sepanjang periode kekuasaannya, ratusan yayasan difasilitasi pendiriannya, baik secara langsung maupun tidak. Yayasan-yayasan yang ia dirikan kemudian menjadi sumber dana yang menopang kekuasaannya, sekaligus menjadi bancaan perusahaan-perusahaan yang dimiliki anak-anak dan para kroninya. Karena itu, setelah ia lengser, persoalan yang membelit yayasan-yayasan tersebut tidak lepas dari peran mereka dalam penyalahgunaan dana serta korupsi yang dilakukan selama Soeharto berkuasa. Buku karya Jos Yunus Adicondro yang lain
korupsi kepresidenan, reproduksi oligarki berkaki 3, Istana, Tangsi dan Partai Penguasa, terbit 2006, menyebutkan bahwa Soeharto secara resmi didakwa Jaksa Agung pada 8 Agustus 2000 karena menggelapkan 571 juta US dollar dari 7 yayasan yang diketuainya ketika menjabat sebagai presiden. Meski demikian, secara tidak langsung, yayasan-yayasan ini dibiayai publik. Uang yang terkumpul dan digunakan oleh yayasan-yayasan ini tidak diawasi negara. Kemudian, semua kegiatan keuangan yayasan-yayasan ini dikontrol lingkaran dalam Soeharto dan tidak atas supervisi publik. Tutur Jos. Sebagian besar dana yayasan digunakan untuk membeli saham mayoritas pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki Soeharto dan kroni-kroninya. Dalam catatan Jos, trio Dakap Supersmart Darmais memiliki saham di 27 perusahaan. Majalah Gatra, PT Nusantara Ampera Bakti, PT Nusamba, Bank Duta, dan Geraha Dana Abadi Granadi adalah 3 di antaranya. Mengutip Business Week edisi 17 Februari 1997, Jos menyebutkan, trio yayasan itu menguasai saham di 140 perusahaan lewat PT Nusamba. Jumlah kekayaannya ditaksir 5 miliar US dollar. Lalu berdasarkan akta notaris bertanggal 2 Mei 2017 yang tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dakap Supersmart Darmais plus YAMP dan Yayasan Purna Bakti Pertiwi saat ini menguasai saham Granadi sebesar 21,6 miliar rupiah. Rinciannya sebagai berikut. Dakap menguasai saham terbanyak di Granadi sebesar 6.048 lembar saham atau 28%. Darmais 26%. Sementara YAMP menguasai 10%. Sulastomo mengatakan saham yang ditanamkan YAMP ke Granadi merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi YAMP. Setiap tahun YAMP dapat dividen, itu menguntungkan. Kantor-kantor Granadi juga penuh, semakin penuh semakin menguntungkan. Dia juga menambahkan bahwa yang dilakukan YAMP merupakan hal wajar karena di gedung Granadi itu pula YAMP beralamat. Selain itu, menurut Lex Rivel dan Karania Dharma Saputra dalam bab di balik korupsi yayasan pemerintah yang dimuat dalam buku Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat dan Prospek Pemberantasan terbit 2009, banyak yayasan Soeharto berkantor di gedung pemerintah dan mempekerjakan PNS. YAMP adalah salah satu contoh. Sebelum berkantor di gedung Granadi, ia beralamat di gedung Sekretariat Negara Jakarta. Generasi kedua ketiban warisan yayasan. Kisah kejayaan dinasti Cendana memang tidak abadi. Pada Idul Adha 1996, Siti Hartinah meninggal. 2 tahun setelahnya, Soeharto berhenti dari jabatan presiden yang telah ia emban selama 32 tahun. 9 tahun kemudian, Soeharto mengembuskan nafas terakhir saat berusia 87 tahun pada 27 Januari 2008. Meski keduanya telah tiada, yayasan-yayasan yang mereka pimpin tetap berlanjut dengan kepengurusan yang berubah. Berdasarkan data termutakhir yang dimiliki Ditjen AHU, kini yayasan-yayasan itu diurus 6 anak Soeharto dan Tin, generasi kedua keluarga Cendana. Setiap anak diangkat sebagai pengawas, pembina, atau pengurus di satu yayasan atau lebih. Anak pertama, Siti Hardianti Hastuti alias Tutut, menjadi ketua pembina Darmais. Sedangkan anak kedua, Sigit Harjo Yudanto, menjadi pembina YAMP dan ketua pengawas Darmais. Lalu anak ketiga, Bambang Triatmojo, menjadi pengawas Darmandiri. Di dalam Darmandiri pula, Siti Hutami Indang Adiningsi alias Mami, anak keenam, masuk dalam struktur yayasan sebagai pembina. Mami juga menjadi pengawas YAMP. Anak keempat, Siti Hediati Haryati alias Titi, juga ikut ambil bagian. Dia kini menjadi pembina yayasan Supersmart. Sedangkan anak kelima, Hutomo Mandala Putra alias Tommy, bertindak sebagai pembina di kedua yayasan, Dakap dan Yatim Piatu Trikora. 3 anak plus 1 menantu Soeharto kini juga bercokol dalam Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Yayasan ini didirikan tim Soeharto guna menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam. Peran besar yang dimiliki generasi kedua keluarga Cendana sekarang ini sebenarnya tidak mengherankan. Sejak 1990-an, mereka telah dilibatkan sebagai pengurus yayasan. Soeharto mendorong hal itu agar anak-anaknya seperti ia utarakan pada Warta Ekonomi 29 Oktober 1990, belajar dalam rangka kegiatan sosial,
Selain menjadi pengurus di yayasan yang diketuai orang tuanya, generasi kedua keluarga cendana membentuk yayasan mereka sendiri semasa Soeharto dan tim hidup. Dari berbagai kelompok yayasan yang ada, menurut Jos Adicondro, yayasan-yayasan mereka inilah yang terbesar dari segi jumlah dan besarnya aset. Generasi ketiga mulai muncul. Selain peran generasi kedua, ada pula hal mencolok yang dapat diamati dari struktur kepengurusan yayasan. Munculnya generasi ketiga keluarga cendana atau para cucu Soeharto. Jos Adicondro menyebut Dandi Nugroho dan Dani Bimo Hendrotomo, anak Tutut dan Indra, serta Ari Haryo Wibowo, anak Sigit, menjadi pengurus Yayasan Rally Indonesia yang diketuai Banu. Gendis Siti Hatmanti, putri Bambang Wiratmojo, yang menjadi sekretaris Dakar, sedangkan Danti Indastuti dan Dandi Nugroho menjadi wakil bendahara Damandiri dan pengurus Yayasan Super Smart. Sementara Putri Sigit Harjolidanto, Retno Sari Widowati menjadi sekretaris Damandiri. Baik Danti dan Retno masuk ke pengurusan Damandiri berdasar akta notaris bertanggal 7 November 2016 yang disebutkan dalam data Ditjen Ahu, sedangkan Gendis masuk ke pengurusan Dakar berdasarkan akta notaris bertanggal 13 Desember 2016 dan Dandi masuk ke pengurusan Yayasan Super Smart berdasarkan akta notaris bertanggal 15 Desember 2017. Nasib yayasan saat ini, selain mengalami perubahan dalam struktur kepengurusan, saat ini sejumlah yayasan sudah tengah terkendala masalah fulus. Sebelumnya, YAMP menghimpun dana melalui skema iuran yang diperoleh dari memotong gaji pegawai negeri sipil, PNS, dan anggota militer. Jumlah iuran dibedakan berdasarkan golongan, jabatan, dan pangkat dengan kisaran Rp50 sampai Rp2.000. Pada 1998, program iuran dihentikan. Saat itu, berdasarkan laporan keuangan YAMP, dana yang terkumpul sekitar 137 miliar. Setelah tidak lagi digunakan untuk membangun masjid, dana itu ditanam sebagai saham di PT Granadi dan Bank Muamalat Indonesia. PT Granadi mengelola gedung Geraha Dana Abadi Granadi yang menjadi kantor YAMP, Dakap Darmais Yayasan Super Smart, serta sejumlah yayasan yang perusahaan lain termasuk PT Humpus yang dimiliki Tommy Soeharto. Menurut Suhartomo, setelah tidak lagi membangun masjid, YAMP memusatkan kegiatan pada pemeliharaan dan pelatihan pengurus masjid dengan menggunakan dana yang tersisa. Pemasukan tambahan diperoleh dari keuntungan saham yang ditanam di Granadi dan Bank Muamalat Indonesia. Kendala keuangan juga dihadapi Yayasan Yatim Piatu Trikora. Lazim disebut Yayasan Trikora. Kartono, sekretaris Yayasan Trikora, mengatakan saat ini Yayasan Trikora memberikan bantuan kepada sekitar 300 siswa. Mereka adalah anak-anak anggota TNI yang wafat dalam tugas. Kartono memperkirakan dana yang dimiliki Yayasan Trikora bakal habis dalam 5-10 tahun ke depan. Sekarang tidak ada dana lagi. Kalau sudah habis, ya bubar. Sementara itu, Yayasan Super Smart juga berhenti menjalankan program utamanya sejak 2015. Yayasan ini sudah tidak lagi memberikan beasiswa kepada siswa tidak mampu yang berprestasi. Masuknya generasi ketiga di dinasti cendana bisa jadi merupakan angin segar dalam kepengurusan yayasan. Namun persoalan hukum dan kendala keuangan mesti diselesaikan jika ingin yayasan-yayasan keluarga mereka abadi. Demikian kura-kura, tagar dalam disunjel.